Quranku rindu bersinar terangi jiwaku hingga kuatkan imanku. Ya Allah, ampunilah aku. Hidayah Al-Quran ku harap bertumbuh teduhkan hatiku hingga luruslah aku. Ya Allah, jagalah diriku. Bersama Al-Quran ku hafalkan dengan penuh tekad untuk mendapat barokah Al-Quran. Bersama Al-Quran ku hafalkan dengan penuh harap temaniku di dalam sepiku. Bertumbuh teduhkan hatiku hingga luruslah aku. Ya Allah, jagalah diriku. Bersama Al-Quran ku hafalkan dengan penuh tekad untuk mendapat barokah Al-Quran. Bersama Al-Quran ku hafalkan dengan penuh harap temaniku di dalam sepiku. Bersama Al-Quran ku hafalkan dengan penuh tekad untuk mendapat barokah Al-Quran. Bersama Al-Quran ku hafalkan dengan penuh harap temaniku di dalam sepiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Pembina Yayasan Tarbiyyatul Mukmin Bapak Kiai Haji Jamaluddin BA. Yang kami hormati Ketua Yayasan Tarbiyyatul Mukmin Bapak Kiai Haji Anas Ayis. Yang kami hormati Pimpinan Pesantren Ihsanul Fikri Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Kasban.
Yang kami hormati Bapak Kepala SMT Ihsanul Fikri, Bapak Dr. Andes Hanifuddin Zuhri. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhtadi Kadi LC yang insya Allah pada kesempatan kali ini nanti akan membersami kita untuk bersama-sama belajar tentang sebuah keindahan makna Isra Mi'raj. Seluruh wali santri SMT Ihsanul Fikri kelas 7, kelas 8, kelas 9 rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah berkenan mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu, majelis iman, sehingga di kesempatan kali ini kita memiliki sebuah asa, memiliki sebuah kesempatan untuk menguatkan tekad kita dalam membersamai anak-anak kita menuju surganya. Bapak Ibu wali santri rahimakumullah, untuk mengharap kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap acara kali ini, acara kajian parenting yang insya Allah semoga ke depan kegiatan seperti ini akan kita rutinkan. Marilah bersama-sama kita membuka dengan lafal surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi Allah berkenan membuka hati kita untuk menerima kebaikan dan hal-hal yang nantinya akan menguatkan iman kita sekaligus keyakinan kita dalam ikhtiar kita mengantarkan ananda menuju surga. Ibu bapak wali santri rahimakumullah, memasuki agenda yang kedua bersama-sama kita hayati ayat Al-Quran kalamullah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Nias Hafiz kelas 8. Kepada Ananda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, awal surat Al-Isra, Allah berkenan membuka hati kita dan menguatkan iman kita. Ibu Bapak Wali Santri rahimakumullah, memasuki acara selanjutnya bersama-sama kita perdengarkan arahan dan juga sambutan dari Bapak Kepala SMT Ihsanul Fikri kepada Bapak Dr. Andes Hanifuddin Zuhri. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Yang terhormat Kiai Haji Jamaluddin PA selaku Dewan Pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan. Yang kami hormati Kiai Haji Anas Aziz MM selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Kasban Sarkowi LC MSI Al-Hafidh, Mudir sekaligus pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau yang sering kita sebut STID, Sekolah Tingginya Ihsanul Fikri. Yang kami hormati Kiai Haji Muhtadi Kadi LC, yang insya Allah hari ini akan membersamai Bapak Ibu semua, membersamai kita semua dalam acara parenting yang sekaligus juga memperingati satu momentum agung namanya Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang pada hari ini Allah memberikan sekian banyak nikmat yang kita mustahil untuk bisa menghitungnya saking banyaknya. Salah satu di antaranya adalah kita bisa bersilaturahmi di kesempatan hari ini. Salah duanya adalah kita insya Allah dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas, bisa beribadah, bisa memaksimalkan kita sebagai manusia dalam rangka menabung, dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mencari bekal untuk menghadapnya suatu saat kelak.
Semoga kita semua bisa memanfaatkan kesempatan ini sehingga kita bisa menghadapnya dalam kondisi yang paling baik yang kita sering menyebutnya husnul khotimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW sebagai kutuah kita, panutan kita, kiblat kita dari semua aktivitas dan semua kita semua akan diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, semoga wasilah pertemuan hari ini akan menjadi pertemuan yang langgeng, pertemuan yang abadi di surganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kebetulan pas ketemu dengan satu momentum namanya Isra Mi'raj. Satu momentum fenomenal yang syarat dengan ujian keimanan. Karena di Isra Mi'raj itu banyak sekali yang secara logika tidak bisa dinalar. Secara logika tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dipikir. Nah, di sanalah ujian keimanan kita. Dan momentum ini alhamdulillah bisa kita manfaatkan untuk silaturahmi, untuk thalabul ilmi yang insya Allah sebagaimana tadi kami sampaikan akan dibersamai bersama Ustadz Muhtadi Kadi LCMSI. Semoga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kami ucapkan sugeng rawuh ahlan wa sahlan pada Bapak Ibu semua wali santri yang hari ini hadir, yang hari ini bisa terlibat di acara ini. Ini satu acara yang penting buat kita saling bertegur sapa, saling berbagi walaupun hanya lewat satu media sosial ya. Nah, sebagaimana tadi yang Ustadz Mutakin sampaikan, yang MC katakan bahwa semoga ini menjadi sebuah awal, sebuah permulaan ya, untuk kemudian kita nanti budayakan ya. Jadi kajian rutin insya Allah akan kita adakan di waktu-waktu berikutnya, baik melalui Zoom, melalui medsos, ataupun kalau memungkinkan bahkan bisa menghadirkan Bapak Ibu semua. Tapi minimalnya bisa lewat medsos nih. Dan kita sudah rencanakan, kita sudah agendakan pertemuan semacam ini bisa kita rutinkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, kami juga minta doanya pada Bapak Ibu semua agar kita para asatidah, Bapak Ibu guru, musyrif-musyrifah di sini diberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan dalam membersamai putra-putri Bapak Ibu semua ya. Nah, kalau dalam teori keluarga, mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua ya. Kewajiban Bapak Ibu semua. Nah, karena mungkin kesibukan, karena berbagai alasan yang bermacam-macam, sangat beragam, sangat heterogen, maka kemudian Bapak Ibu menitipkan putra-putrinya di sini. Nah, maka mohon doanya, mohon spotnya untuk kami, sehingga kami bisa membersamai, bisa membantu Bapak Ibu semua dengan maksimal, dengan baik. Nah, tapi tentu saja kami juga karena sebagai manusia, sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, ada sisi-sisi kelemahan, sisi-sisi kekurangannya, kami mohon dimaklumi. Nah, maka masukan, kemudian ide-ide yang bagus, ide-ide yang baik untuk perkembangan anak-anak kita, sekolah kita tentu saja sangat kami harapkan. Ya, jadi keterlibatan Bapak Ibu walaupun kemudian hari ini tidak berhadapan langsung dengan putra-putrinya, itu sangat kami harapkan ya. Jadi kedepannya insya Allah kita bersamai sehingga anak-anak bisa menemukan masa depannya, anak-anak bisa menemukan zamannya. Ya. Saya sering kami sampaikan kepada anak-anak bahwa jadilah kalian semua, jadilah anak-anak manusia-manusia yang dirindukan oleh sejarahnya, manusia-manusia yang ditunggu oleh sejarahnya. Ketika sejarahnya menghendaki, ketika sejarahnya sampai, ketika saatnya sampai, nah semoga anak-anak bisa hadir dengan keutuhannya. Anak-anak bisa hadir dengan kesempurnaannya, anak-anak bisa hadir dengan kebaikannya, sehingga bisa merubah, bisa mengkondisikan lingkungan alam masyarakat menjadi lebih baik lagi. Nah, tentu saja kita juga berharap sehingga anak-anak dzurriyyah kita, anak didik kita, anak ideologis maupun anak biologis kita menjadi anak-anak yang solih solihah.
Nah, itu tentu saja goal dari semua ikhtiar kami, semua usaha kami. Bagaimana anak-anak bisa menjadi anak yang solih-solihah sehingga bisa mengantarkan kita ke jannahnya suatu saat. Nah, itu tentu saja yang menjadi poin penting yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhtadi Kadi sebagai pemateri hari ini. Semoga Bapak Ibu semua juga diberi kesehatan, kekuatan, keistiqomahan dalam kebaikan. Semoga juga keluarga kita diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dimudahkan rezekinya, digampangkan dalam bekerja, dimudahkan dalam segala urusannya, kemudian rezeki dan hidupnya berkah manfaat untuk diri kita dan juga untuk umat yang lebih luas. Itu saja sebagai pengantar kajian pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu sekali lagi bisa mengikuti acara ini dengan baik sehingga mendapatkan ilmu yang semaksimal mungkin untuk kemudian kita amalkan dalam keseharian kita. Dan yang terakhir, mari kita niatkan dengan ikhlas dan kita mulai dengan hati yang tulus, hati yang terbuka, hati yang lapang, dan semoga ini sekali lagi menjadi sebuah awal yang baik, menjadi sebuah pijakan yang baik untuk kemudian bisa kita langgengkan, bisa kita budayakan kajian ini, pengajian ini ke depannya, nggih. Syukur kalau kemudian bisa tiap bulan rutin, nggih. Insya Allah kita dengan teman-teman sudah mengagendakan untuk kemudian merutinkan agenda ini. Semoga Allah memberikan kekuatan dan memberikan keistiqomahan pada kita semua. Itu yang bisa kami sampaikan. Sugeng rawuh pada Bapak Ibu semua dan terima kasih pada Ustadz Mutadi, Bapak Kiai Mutadi yang nanti akan membersamai Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala SMHT Ihsanul Fikri, Dr. Andes Hanifudin Zuhri, yang sudah berkenan membuka acara ini. Ibu Bapak Wali Santri Rahimakumullah, sebelum kita memasuki acara inti, kami persilahkan kepada Ibu Bapak untuk berkenan mengisi daftar hadir presensi kehadiran Zoom. Linknya sudah tercantum di kolom chat Zoom. Monggo Bapak Ibu yang hadir nggih, Bapak Ibu yang hadir mohon bisa ngisi presensi karena insya Allah itu akan kami gunakan sebagai data partisipasi dari rangkaian kegiatan parenting ke depan. Semoga ikhtiar kami dari Ihsanul Fikri dan juga kesungguhan Bapak Ibu nantinya membuka turunnya keberkahan dari Allah khususnya dalam proses pendidikan Ananda di Ihsanul Fikri. Bapak Ibu rahimakumullah, sampailah kita pada puncak acara. Monggo bersama-sama kita saksikan, kita simak penjelasan pengajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhtadi Kadi LC. Sekiranya perlu untuk mencatat, boleh dicatat. Insya Allah semoga nanti ada efek kebaikan untuk kita semuanya. Kepada Bapak Kiai Haji Muhtadi Kadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sadaqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Fahadratal muhtaramin wal mahbubin, para alim, para bapak kiai, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jamaluddin BA selaku Pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin, Bapak Kiai Haji Anas Aziz selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin, dan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Kasban Sarkawi selaku Mudir Ma'had Ihsanul Fikri, dan tak lupa kepada Bapak Kepala Sekolah SMP IT Ihsanul Fikri Bapak Haji Hanifuddin beserta para jajaran, para Bapak Ibu dan yang ada bersama kami, Ustadz Takin, Bapak Ibu yang nampak ataupun tidak nampak, tapi bukan berarti goib. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita semuanya pantas mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan nikmat Allah di pagi hari ini, di lingkungan pondok pesantren ada rintik hujan. Semoga turunnya hujan ini bersamaan dengan turunnya rahmat Allah kepada keluarga besar pondok pesantren Ihsanul Fikri. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingatkan pada diri saya pribadi, barang siapa yang mudawamah membasahi bibirnya, tenggorokannya untuk mengucapkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad, besok di akhirat pasti akan mendapatkan syafaat. Dan barang siapa yang mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad, itu adalah sebuah kepastian bahwa orang tersebut akan mendapatkan ridho dari Allah yang maha rahmat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, sering saya menyampaikan kepada putra-putri Bapak Ibu di pengajian rutin, baik di ikhwan maupun akhwat. Anak-anakku semuanya, kalian di sini semuanya lelah. Dan lelahmu itu bernilai pahala. Sedangkan di sana banyak anak-anak yang seusiamu itu lelah, tapi kosong dari sebuah kebaikan dan pahala. Maka nikmatilah kelelahanmu. Terimalah rasa capekmu dengan sebuah keyakinan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan pasti diawali dengan sebuah pengorbanan. Bangun malam, karena di sini jam 3 sudah dibangunkan. Secara bergiliran diwajibkan untuk sholat malam berjamaah. Itu juga capek, itu juga lelah, nak. Kami tahu itu. Tapi rasa capekmu, rasa lelahmu, bangun di keheningan malam. Ada yang bersujud, gak bangun-bangun. Karena memang menahan rasa kantuk. Tapi fahamilah dan yakinilah. Saya itu mau jalan kisah. Bahwa lelahmu yang kamu rasakan, yang kamu tahan, itu akan berbuah kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa ya? Saya itu lagi
pada saat yang sama Nggak tahu. banyak Pokoknya anak-anak yang seusiamu, Mbak buat apa? mereka juga lelah, Ya, tapi lelah main game, lelah tiktokan. Bahkan mungkin ada yang masih ada di pinggir-pinggir jalan. Mereka lelah, mereka ngantuk, Itu juga langsung semua. tapi lelah mereka tak bermakna kebaikan. Bahkan banyak yang membuahkan kekhawatiran dan ketakutan kepada orang tuanya. Ke itu kebun Tapi binatang kelelahmu di sini, nak, capekmu di sini, bahkan tetesan air matamu orang kuat itu membahagiakan berangkat kok kasihan gitu. kedua Ini orang tuamu khususnya. Mbak tidur itu hanya sebentar-sebentar gitu. Sakit banget. Terus kalau Carilah sebuah ketenangan, bukan kesenangan. Karena banyak orang-orang yang mencari kesenangan, tapi sama sekali tidak mendapatkan ketenangan. Anak-anak seusia anak kita, Bapak Ibu, pengennya liburan seperti ini, jalan-jalan, shopping-shopping, selfie-selfie. Mungkin di antara Bapak Ibu juga ada agenda seperti itu. Oh, liburan panjang kok. Mencari kesenangan, mungkin kadang-kadang juga berdalih, alah hidup sekali kok, harus kita happy. Tapi kalau salah tujuan, maka kesenangan tersebut tidak akan menghasilkan sebuah ketenangan. Carilah ketenangan, pasti akan mendapatkan kesenangan. Tapi orang yang tujuannya hanya untuk mendapatkan kesenangan, belum tentu mendapatkan ketenangan. Kata-kata ini saya ulang-ulang kepada anak-anak Bapak Ibu, putra-putri kami juga secara ideologis. Berapa banyak anak-anak yang menjadi korban narkoba? Tak sedikit anak-anak yang seusia anak-anak kita sudah menjadi korban pertemanan. Dan alhamdulillah Allah masih menjaga anak-anak kita berada pada lingkungan yang insya Allah lingkungan yang terbaik. Dan ini harus kita syukuri. Dengan bentuk apa? Tiada lain adalah di sisa umur kita di dunia ini dalam membersamai putra-putri kita. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi insan-insan yang bermanfaat. Dan dasar untuk menjadi kemanfaatan yang bernilai dunia akhirat tiada lain adalah bermuara untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua yang kasar itu tidak baik. Tidak semua yang atos, elek, itu tidak bagus. Dan tidak semua yang kelihatannya halus, baik, itu indah. Itu bagus. Contoh, karena mungkin ibu-ibu tadi sudah masak, tapi masaknya kan nggak marut. Sudah ada santan tinggal beli atau lewat di blender gitu. Parut. Parut itu kan elek. Tapi dengan adanya parut, ibu-ibu kita bisa marut sesuatu yang kelapa atau buah kelapa itu diparut jadi santan buat opor,
sarapan pagi dengan opor tempe. Salah. Opor ayam. Karena parutan tadi itu bermanfaat. Mungkin anak-anak kita sering mengadu kepada kita. Di pondok nggak enak. Nggak ada jam istirahat. Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh. Padahal kan aku ingin seperti yang lainnya teman-teman di sana. Mau kiriman ini nggak boleh, kiriman itu nggak boleh. Itu adalah sebuah ketidakenakan. Itu adalah sebuah, katakanlah dalam tanda kutip, kekasaran dalam hidup. Tetapi ibarat parut tadi itulah. Atau ibarat sebuah batu bata. Harus dibakar. Harus dijemur. Dan lain sebagainya proses membuat sesuatu itu menjadi baik dan bermanfaat. Tidak semuanya yang halus itu baik, itu indah. Contoh, mungkin mohon maaf, di antara putra-putri ibu ada yang kepleset. Kepleset apa? Lumut toh. Licin. Yang membuat licin itu apa? Lumut itu kan halus. Tapi malah menjatuhkan. Siapa yang tidak ingin anak-anak kita memakai HP setiap hari, HP-nya bagus, tampil dengan trendy pagi-pagi sudah berpakaian rapi. Siapa yang tidak ingin? Semuanya ingin tampil yang prima, tampil yang trendy, yang indah. Tapi maaf, biji-biji mutiara itu adanya dalam lumpur-lumpur tanah. Dan mutiara-mutiara di dalam samudra itu tidak terdapat di pantai-pantai yang banyak orang, di pantai-pantai yang indah, tapi adanya di dasar samudra. Yang untuk mendapatkannya itu harus selelep masuk ke dalam. Dan itu tidak sembarang orang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Beberapa ayat tadi dibacakan oleh ananda kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ada pertanyaan mendasar bagi kita. Mengapa ayat ini itu dimulai dengan lafaz subhana? Bukan tabaraka, bukan alhamdulillahilladzi. Bisa loh secara lafaz, secara makna, dalam pemahaman saya itu juga masuk. Contoh misalkan, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi. Segala puja-puji hanya untuk Allah yang telah memperjalankan hambanya. Masuk. Tapi mengapa Allah memilih lafaz subhana? Di antara makna yang tersirat adalah
agar kita itu mempertebal keimanan kita, menguatkan keyakinan kita bahwa Allah itu maha suci, subhana, yang terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam bayangan benak manusia siapapun. Allah kalau berkehendak tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Allah kuasanya dan keagungannya tak terbatas, meskipun dalam benak kita itu dibatasi oleh kemampuan-kemampuan atau bayangan-bayangan akal dan logika kita. Maka kalau sudah ada pemahaman seperti ini, untuk memahami ayat-ayat Allah, keagungan Allah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan gaib atau lebih khususnya tentang Isra Mi'raj, ini jangan menggunakan akal. Pasti nggak nemu. Menggunakan hati, tempatnya iman, sehingga yang ada adalah sami'na wa ata'na. Maka di dalam sirah nabawiyah kita bisa melihat siapa yang percaya manusia pada saat itu ada seorang manusia biasa. Seperti manusia-manusia Bani Quraisy yang lainnya. Mengaku dirinya melakukan satu perjalanan dalam satu malam. Bukan satu malam, sebagian malam yang pada saat itu belum ada alat transportasi. Antara Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa Palestina. Itu membutuhkan berhari-hari. Belum dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Logiskah? Tidak logis. Maka satu makna yang dapat kita petik adalah subhana, tebalkan keyakinan kita. Kuatkan keimanan kita. Karena sumber dari berbagai malapetaka, problematika, mungkin keluarga yang terkecil. Itu semuanya bermuara padahal masalah keimanan, keyakinan. Kadang-kadang kita saja itu percaya kok kepada mungkin seorang pakar atau katakanlah, mohon maaf, ini sekedar contoh saja, kepada dokter yang spesial di bidangnya. Anak kita divonis kanker stadium 2. Apapun yang disampaikan oleh dokter tersebut, kita percaya tidak? Boleh percaya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dilakukan semuanya. Bahkan kadang-kadang ada seorang yang ahli, yang kita percaya keprofesionalannya, harus begini, harus begitu, kita percaya. Tapi pertanyaannya adalah, terkadang kita kurang percaya dengan janji-janji Allah. Terkadang kita kurang percaya dengan ancaman-ancaman Allah. Manusia siapapun itu, kemampuan akalnya hanya sebuah prediksi. Hanya sebuah asumsi. Tapi kalau Allah, itu sebuah kebenaran yang hakiki. Kata dalam sebuah kehidupan, rumus kehidupan, ya, sing temen bakal tinemu. Itu kan rumus kehidupan. Sing temen bakal tinemu.
Sopo sing bersungguh-sungguh akan mendapatkan manjada wajada. Tapi kan ini rumus kehidupan. Dan di atas rumus kehidupan atau pakem kehidupan itu ada ketentuan Allah, toh. Nyatanya banyak orang yang bersungguh-sungguh bekerja, mohon maaf, contoh misalkan bapak tukang bangunan selalu membangun rumah, tapi rumahnya sendiri malah nggak punya. Kurang apa nih temen? Banyak ahli-ahli kesehatan, misalkan, okay, panjenengan mungkin ada yang perawat, ada yang dokter, sering mengobati orang lain karena kesungguhannya, tapi kadang-kadang mengobati anaknya sendiri malah diberikan kepada dokter yang lain, atau dirinya sakit juga tidak bisa menyembuhkan dirinya. Subhanah. Ada rumus kehidupan lagi, sopo sing nandur mesti bakal panen. Tapi di atas hukum ini itu kan ada ketentuan Allah. Takdir Allah. Nyatanya banyak orang yang nandur, ya banyak orang yang nanam, tapi nggak panen. Bahkan terkadang yang manen malah bukan yang nandur. Sopo kuwi? Ya lowo sing panen, ya lowo tenanan ambil lowo sing dase ireng kuwi. Nah, dengan kata subhana ini Allah mengingatkan kepada kita dengan peringatan Isra Mi'raj ini. Kita diperingatkan karena apa? Terkadang memang kita punya ingatan, tapi kita lupa ingatan. Dan bahkan hilang ingatan. Kita diingatkan Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang mufassir kontemporer, Syekh Al-Hajj Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi dari Mesir, salah seorang ulama Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo, dengan tafsirnya yang disebut dengan tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau berpesan kepada kita semuanya. Man i'tamada linnas dollah. Barang siapa yang bersandar, percaya betul kepada manusia, pasti akan sesat. Wa man i'tamada limalihi qalla. Barang siapa yang bersandar atau menggantungkan kepada hartanya, pasti suatu saat dia akan terus merasakan kekurangan, bahkan penderitaan. Wa man i'tamada ala aklihi, dan barang siapa yang bersandar atau membanggakan kepandaian akalnya, ikhtalla, maka dia akan pusing sendiri. Wa man i'tamada Allah. Tapi barang siapa yang bersandar dan percaya kepada Allah, la ikhtalla, dia tidak akan merasa pusing. La dolla, dia tidak akan tersesat. La qolla, dia tidak akan merasa miskin. Contoh satu hal, bagaimana kepongkahan seseorang yang mengandalkan kemajuan teknologinya, bersandarkan kepada sebuah akalnya, kepandaian akalnya yang luar biasa. Teknologi kemajuan dikuasainya. Mungkin mereka berasumsi bahwa tidak ada yang akan mampu untuk melawannya. Desain tata kota,
sudah sedemikian rupa. Banjir tak mungkin datang karena tata letak kota sudah didesain sedemikian rupa. Gempa tidak akan menghancurkan. Itu kemampuan akal manusia. Kata Allah di dalam surat Al-Mulk, "Aamintum man fis samai ayyakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah engkau sudah merasa aman bahwa Allah itu, sedangkan Allah itu ada di atas sana, fis samai, di langit sana. Apakah engkau sudah merasa yakin bahwa kalian akan merasa nyaman, aman, selamat dari goncangan bumi yang datang secara tiba-tiba? Aamintum man fis samai ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa salah satu tentaranya berupa angin topan yang akan memorak-porandakan bangunan yang kau banggakan. Hingga pimpinannya mereka begitu angkuh dan sombongnya, mengancam seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Andaikan tawanan perang dari Israel tidak dilepas, maka akan aku jadikan Gaza sebagai neraka. Ini kan sebuah kepongkahan, keangkuhan, kesombongan. Karena merasa dirinya orang yang paling hebat, negara yang paling maju. Tapi semuanya bagi Allah hanyalah bagaikan satu tetes kecil dari air laut. Kata Allah, fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat. Maka karena kesombongan mereka, keangkuhan mereka, kezaliman mereka, mereka ditimpa dengan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diasumsikan. Biasanya kalau ada angin topan dan lain sebagainya, itu hanya membawa angin. Atau ada sampah-sampah karena anginnya besar, ikut bergulung-gulung. Itu hanya menghancurkan bangunan, merobohkan itu pepohonan. Tapi ini di luar jangkauan manusia. Ingin menghinakan manusia-manusia yang sombong. Fa'asobaha i'sarun fihi narun. Tiba, datang angin topan itu. Tapi fihi narun, di dalamnya ada apa? Di dalamnya itu ada api. Fahtarakat. Pasti akan membakar habis. Buktinya, kota terhebat, kota tersohor, kota terkaya, hancur luluh dalam hitungan jam. Fahtarakat. Kata kembali kepada Subhana ini. Maha suci Allah. Lalu bagaimana caranya kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang diberkahi? Karena di dalam ayat ini kan barokna haulahu, diberkahi. Kata guru-guru ngaji kita dulu berpesan, wis nang dadi guru-guru ngaji gak popo, ngora uripmu berkah. Alhamdulillah dijalani, nyatanya juga cukup. Karena berkah itu cukup, bukan kaya. Karena banyak orang yang kaya, ia tidak bahagia.
Kesana kemari hanya disibukkan mengumpulkan harta. Akhirnya diburu-buru KPK. Kira-kira siapa yang magri laut dengan panjangnya 300 lebih kilometer itu loh, sopo? Saya yakin deh, mereka itu orang-orang kaya. Tapi ternyata kaya itu belum menjamin bahagia. Tapi cukup, itu pasti bahagia. Maka mintalah cukup. Jangan minta kaya. Apalagi yang pura-pura kaya. Itu malah sengsara. Mintalah tentrem. Ojo jaluk seneng. Tadi saya sampaikan di awal. Karena banyak orang yang mencari kesenangan. Tapi tidak mendapatkan ketentraman. Dan ketentraman, ketenangan jelas. Itu yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dari masjid ke masjid. Dari masjid ke kelas belajar. Dari belajar ke masjid lagi. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itulah kunci kecukupan. Itulah kunci ketentraman. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang kita harus bertanya pada diri kita sendiri dengan pertanyaan yang sangat mendasar. Kira-kira apa sih yang saya cari di dunia ini? Kira-kira hidup ini mau kemana sih hidup ini? Kira-kira aku diciptakan ini kanggo apa? Apa kanggo mangan, urip kanggo mangan, atau mangan kanggo urip? Apa toh? Pertanyaan-pertanyaan ini kita jawab dengan jujur agar kita tidak salah alamat. Nek alamat palsu gitu enak, malah jadi dangdutan, penyanyi untuk duit. Tapi kalau salah alamat dalam mengaruhi kehidupan, dampaknya itu tidak hanya diri kita, tapi keluarga kita, orang-orang yang dicintai. Dampaknya itu tidak hanya di dunia, tapi kelak pada kehidupan yang abadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan utama kita tiada lain adalah untuk beribadah. Maka di sisa umur hidup kita di dunia ini, kita gunakan untuk beribadah. Lebih-lebih apa? Lebih-lebih sholat. Menjadi pokok ibadah seorang mukmin yang menjadi barometernya dari berbagai ibadah yang ada. Selagi masih bernafas wajib untuk sholat. Ini kalau tidak hal yang penting tidak mungkin. Banyak sekali perintah Allah. Perintah-perintah Allah itu banyak sekali. Semuanya diturunkan di bumi. Kecuali satu. Sholat. Di Sidratul Muntaha. Kira-kira jenengan dipanggil Pak Prabowo itu. Biasanya kalau Pak Presiden itu memberikan instruksi kan lewat jenjang-jenjang di bawahnya. Tapi tidak. Langsung dipanggil untuk ke istana. Kira-kira wong iki penting mboten? Penting. Kira-kira yang disampaikan oleh presiden ini penting ora? Ya penting. Ora penting ora mungkin harus bertatapan muka. Salat langsung diperintahkan, diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, di mana seluruh perintah, seluruh wahyu itu harus melewati malaikat Jibril. Tapi tidak dengan salat. Berarti ada apa kira-kira ini? Satu urgensitas.
ratusan juta miliaran bahkan manusia yang beriman yang ada di dalam perut bumi berharap untuk bisa kembali lagi ke atas bumi, di permukaan bumi. Untuk apa? Hanya untuk bersujud kepada zat sang pencipta alam raya ini, Allah. Jangan tunda. Jangan menunggu khusuk. Gue lah habis khusuk, aku tak sholat. Sampai kiamat gak iso khusuk-khusuk. Wong biasanya bapak-bapak sholat. Ono HP kancane berdering nudut ngono tangane lho, HP ku ndi ya, HP ku yo ndi ya, ngono. Ibu-ibu sholat, ono kucing lewat, lho sing diling kok malah pindangi lho. Ya Allah, pindangku mau ndi ya? Tak tutupi durung ya, engko nek dipangan kucing piye ya, pakane mulai engko piye mangan apa. Ngono kok. Khusuklah. Kalau nggak bisa khusuk, khusuk-khusukkan. Kalau nggak kuat, kuat-kuatkan. Ini dalam ibadah sholat terutamanya. Nanti dengan sendirinya pasti insya Allah. Kita semuanya tidak mungkin khusuk secara totalitas. Tapi jangan sampai kita tidak bisa melakukan secara sempurna, kita tidak melakukannya. Lambat laun insya Allah. Kita akan bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Wong Allah sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia umatnya melampaui dari kemampuannya. Senang tidak senang, kita harus sembahyang. Apakah kita nunggu senang dulu baru sembahyang? Bu, kok enggak sholat? Engkau wailah nang, enggak mood. Nunggu kok sholat mood loh. Ya ngemut memutan wae ben datang mood. Mood itu jangan ditunggu, tapi mood itu rasa senang itu harus diciptakan. Rasa tenang itu harus diciptakan. Pertanyaannya, dengan apa kita menciptakan mood? Dengan apa kita menciptakan ketenangan? Dengan belanja di mall. Dengan lari pagi. Setiap pagi di alun-alun. Dengan senam bersama ibu-ibu RT PKK di depan kantor balai desa dengan sos sistem yang menggelegar. Dengan pakaian yang paling mencotot menika. Ya. Meniku. Kira-kira sing bojone ngono seneng apa senep nyawang kaya ngono. Tiada lain untuk mendatangkan sebuah ketentraman adalah satu. Dekat kepada Allah. Kalau kita tidak bisa dekat kepada Allah, mungkin kita menyadari diri kita hina, maka dekatlah bersama dengan orang-orang yang kita anggap dekat dengan Allah. Kalau kita sadar diri, kalau kita tidak bisa mendekat kepada Allah karena keterbatasan kita, mendekatlah kepada orang-orang yang kita anggap dialah orang yang lebih dekat kepada Allah. Maka kita akan nyetrum kesolehan orang tersebut kepada kita. Itu yang mendatangkan sebuah ketentraman. Senang gak senang kita harus sembahyang. Ojo nunggu mood, ojo nunggu seneng, ojo nunggu wis nek mapan, nek anakku wis mapan, wis sudah kabeh. Mapan gimana? Maaf, kadang-kadang kan kita suka menunda. Nanti dulu angkun kalau sudah tua nanti kemapan. Semakin lama kita itu akan semakin banyak beban. Nek anakku wis gede-gede ra enak ya wis bebas, orang bayar SPP, orang mikir kuliah dan lain sebagainya. Anak pertama di anak siji, di cucu satu, di cucu dua, pagi-pagi malah Bu, maaf ya Bu, ini titip ya Bu, cucu Bu. Lah anak telu titip anak kabeh piye jal. Anak satu, Bu, ini ada nitip uang 10 buat cilok lo zaman saiki lo. Duit 10.000 iki lho untuk apa?
Jam 7 wis cilok wis teko, engko jam 8 bakso. Lah mbae rak yo malah tekor terus. Jangan menunda kebaikan, lebih-lebih sholat. Anak-anak kita alhamdulillah ibu bapak, selama mereka itu di pondok sini, hakul yakin, saya yakinnya, mereka pasti menjalankan sholat sesuai dengan waktunya. Terwujud nggak terwujud, kita harus sujud. Kita harus sujud. Karena yang akan menyelamatkan api neraka tubuh kita ini dari jilatan api neraka adalah sujud kita ini loh. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa anggota tubuh yang digunakan untuk sujud, kening, tangan, dengkul ini yang digunakan untuk sujud, telapak kaki ini yang sujud, maka itu tidak akan kena jilatan api neraka. Oh berarti wajah dan lain sebagainya kena, maksudnya kerangka pokok yang digunakan untuk sujud tidak akan pernah kena jilatan api neraka. Otomatis ya badan yang lainnya tidak. Sujud terwujud nggak terwujud, kita harus tetap sujud. Mujur gak mujur, jenengan harus bersyukur. Jangan sampai kok nek mujur syukur, nek gak mujur ya mundur. Enggak bisa. Mujur gak mujur, kita harus bersyukur karena kunci kemujuran kita adalah syukur. La in syakartum la azidannakum. Kembali kepada keyakinan tadi, subhana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bila sholat subuh itu bisa berjamaah, khususnya bapak-bapak ini termasuk saya, hidup kita pasti berkah. Keluarga kita akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kuncinya di dalam sholat dan lebih-lebih sholat subuh. Anak-anak kita yakin semuanya subuh berjamaah. Tidak ada yang berani. Dan kita sebagai orang tua, kita barengi mereka. Tapi kita bertemu secara hati. Doa kita dipertemukan di langit sana. Diaminkan oleh para malaikat. Anak-anak kita ini bertahajud bareng-bareng. Masa bapak ibu nih hati bapak ibu dipertemukan oleh Allah di keheningan malam. Siapa yang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, hidupnya akan berkah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan karena apa? Kita akan mendapatkan doa terkabulkannya doa atau doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, Kanjeng Nabi mengatakan di dalam doanya hadis sahih, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Bila sholat asar itu teratur, maka kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Tidak hanya bersyukur, pandai bersyukur. Hidup akan mujur dengan pasangan hidup, suami istri, keluarga akan akur. Jiwa sehat, tidak usah minum obat beras kencur. Kuncinya sholat asar yang teratur. Mengapa? Karena waktu sholat asar ini maga, nanggung gitu loh. Makanya kita bisa mendengar azan berkumandang jam 5 di beberapa pelosok lereng Merapi, lereng Merbabu itu. Karena nanggung. Dan bapak-bapak dari kantor waktu asar itu kan waktu masih pulang dalam perjalanan. Semuanya nanggung. Tapi kalau teratur, kita akan menjadi insan yang pandai bersyukur. Hidup kita insya Allah mujur. Dengan pasangan hidup akan akur. Dan jiwa kita sehat.
tidak usah membutuhkan jamu beras kencur. Bila sholat isya kita terjaga, kita akan menjadi insan-insan yang bahagia. Tidak hanya soleh, tapi muslih. Soleh itu adalah kebaikan untuk diri sendiri. Tapi kalau muslih itu adalah bisa membuat kebaikan kepada orang lain. Kuncinya di mana tadi? Sholat isya. Karena sholat isya ini kebanyakan satu ditunda-tunda. Biasanya ibu-ibu. Tapi ibu-ibu tidak wali santri SMP sini. Bukan. Ibu-ibu yang di sana. Alah lah aku sholat isya. Nanggung yo. RCT yo no iki. Dramai. Alang kon nantilah aku sholat isya engko nek sekalian jam 3 sholat malam tahajud bareng anakku nek nggone pondok. Nah kira-kira jam 3 tangi. Oh tangi, betul tangi di kamar mandi nguyu terbalik meneh. Bila sholat isya terjaga, hidup akan bahagia dan bersama-sama keluarga, insya Allah masuk surga. Kata Imam Syekh Sya'rawi lagi sebagai penutup perjumpaan kita, aslih ma bainaka wa bainallah. Aslahallahu ma bainaka wa bainan nas. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah itu hanya dengan sholat. Mi'raj kita dengan Allah. Kita nggak mampu mi'raj ketemu Allah. Tapi dengan sholat kita bisa ketemu dengan Allah. Kita bisa mi'raj kepada Allah. Kita perbaiki hubungan itu. Kata Allah, aslahallahu ma bainaka wa bainan nas. Maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Yang memiliki problem, maaf dengan anaknya, yang kurang connect. Bapaknya pengen ngidul malah anak ingetan, yang kurang sepemahaman dengan istri, yang kadang-kadang pasangan hidup maunya sendiri, yang mungkin bersenggolan dengan tetangga, masalah yang kecil jadi besar, masalah yang besar dianggap kecil, yang punya problematika dengan mertua dan lain sebagainya. Teman-teman, kuncinya perbaiki hubungan itu kepada Allah terlebih dulu. Karena Allah itu yang menggenggam hati-hati manusia. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Lewat sholat kita, selain hubungan kita baik, maka dengan sendirinya hubungan kita kepada sesama manusia akan baik dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah di hari yang terbaik ini. Dan saya yakin di antara Bapak Ibu adalah hamba-hamba yang soleh dan tosoleh, yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Mari kita awali doa ini dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innal hamdalillah hamdan daimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman yang Maha Kasih, yang kasih-Mu tidak pilih kasih. Ya Azim, Ya Malik, Ya Jabbar, yang keagungan-Mu tidak terbendung oleh apapun dan siapapun. Kami mohon, Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Berikanlah kami bagian kesempatan tergolong hamba-hamba-Mu yang bersabar dalam menjalankan perintah-perintah-Mu, Ya Allah. Kami terkadang memang kuat bersabar tatkala kami menimpa musibah, tapi kami terkadang terlena tatkala kami sedang mendapatkan kenikmatan-Mu, sehingga kami kurang untuk bersabar
tatkala menjalankan perintah-perintah-Mu. Rabbi, izinkanlah hamba-Mu ini ya Allah untuk merasakan lezatnya, manisnya solat kami, manisnya, lezatnya tatkala bertakarub kepadamu, bermunajat kepadamu. Ya Allah, sebelum kami berpulang kepadamu, izinkanlah ya Allah kami merasakan lezatnya, manisnya takarub kepadamu, bermunajat kepadamu. Jadikanlah ya Allah solat kami menjadi solat yang bisa menenangkan hati, menjadi sumber-sumber ketenteraman dan ketenangan hati kami beserta keluarga kami. Rabbi, kami ketika solat malam, kami membayangkan ya Allah, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasihmu sampai bengkak kakinya, lamanya berdiri menghadap kepadamu, sampai istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini semuanya? Bukankah engkau adalah kekasih Allah Rasulullah? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah? Bukankah engkau sudah menjadi ahli surga?" Rasulullah menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat? Rabbi, betapa hinanya diri kami. Rasulmu yang mulia masih begitu setia sampai kakinya bengkak. Tapi kami yang berlimpahan kenikmatan, yang banyaknya kenikmatan, kadang sholat malam saja kami masih merasa berat. Kami beralasan dengan sedemikian berbagai alasan untuk menutupi kemalasan kami. Ya Allah, pantaskah kami berdoa dan meminta semua ini kepada Engkau? Kami menuntut, kami meminta, sedangkan kewajiban-kewajiban yang Engkau perintahkan kepada kami masih minim ya Allah. Tapi kemana lagi Rabbi? Kami meminta, kami berdoa, kecuali kepadamu Rabbi. Kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami ya Allah. Andaikan Engkau belum mengabulkan permintaan maaf ini, mungkin karena kesombongan kami, kehinaan kami, banyaknya dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bukankah Engkau juga memerintahkan, jadilah engkau manusia yang menjadi anak, jadilah engkau menjadi anak yang berbakti kepada orang tuamu. Jadikanlah ya Allah hamba-Mu menjadi orang yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Kami hanya yakin ya Allah dengan kebenaran hadis Rasulullah, biru aba'akum tabarrukum abna'akum, berbaktilah kepada kedua orang tua kamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Muliakanlah kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan memuliakanmu ya Allah. Engkau berfirman, in ahsantum li anfusikum. Jikalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepadamu, bukan kembali kepada siapa-siapa. Berikanlah keyakinan kepada kami ya Allah. Berikanlah akar-akar keyakinan kepada kami, bahwa apapun yang engkau janjikan, apapun yang engkau ancamkan kepada manusia, pasti benar adanya, pasti akan terjadi. Berilah kami keyakinan ya Allah. Rabbi, Allahumma aghnina bil ilmi. Kayakanlah kami dengan ilmu ya Allah. Wa akrimna bit taqwa. Muliakanlah kami dengan ketakwaan. Wa zayyinna bil hilmi ya Allah. Indahkanlah pribadi kami dengan kearifan dan kebijaksanaan. Wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah ya Allah. Indahkanlah fisik kami, tubuh kami dengan kesehatan, dan dengan kesehatan ini ya Allah natimmu
as-solihat. Kami bisa menyempurnakan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah ibadah yang telah Engkau wajibkan kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi, kami titipkan anak-anak kami kepada Engkau, zat yang menguasai jagat raya ini, yang menggenggam seluruh hati jiwa manusia-manusia. Rabbi, kami tidak mampu karena keterbatasan kami. Kami tidak kuasa karena kebodohan kami. Kami titipkan anak-anak kami kepada Engkau. Ya Allah, jadikanlah mereka putra-putri yang soleh dan soleh. Semoga mereka yang kelak akan menuntun kami menuju kepada surgamu. Mereka yang akan menarik tangan ini dari jilatan api neraka untuk bersama-sama ke surgamu. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah, kalau ada kesalahan, kekhilafan itu dari kebodohan saya, mohon dimaafkan. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kiai Haji Muhtadi Kadi LC yang sudah berkenan mengantarkan kita kepada sebuah keyakinan. Semoga Allah berkenan menguatkan keyakinan kita akan adanya janji-janji Allah yang pasti nanti akan terjadi, dan semoga Allah berkenan menyelamatkan kita dari ancaman yang sangat mengerikan itu, dan semoga kita, keluarga kita, seluruh keluarga besar Ihsanul Fikri mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami tutup, mohon kami dibantu oleh semua hadirin yang sudah hadir di Zoom ini untuk berkenan mengisikan presensi kehadiran. Dari data yang hadir, alhamdulillah hari ini yang hadir 424, masih ada beberapa yang belum mengisi presensi. Silakan bisa cari link presensi ada di kolom chat. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi presensi di kolom chat itu, diisi. Dari kami cukupkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi, boleh meninggalkan forum ini. Kami sampaikan selamat beribadah, selamat berjuang. Semoga kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu dalam kondisi yang lebih baik lagi bersama putra-putrinya dan juga bersama seluruh keluarga besar Ihsanul Fikri. Bagi Bapak Ibu yang belum isi presensi, mohon bisa disempatkan sekarang untuk mengisi presensi beberapa menit saja. Dari kami cukupkan. Atas kekurangan dalam kami menghantarkan acara pada kesempatan kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jin live ya Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusi
kasih sayang-Mu kepada hamba. Jadikan Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi hambanya. Ya Allah, ingatkan hamba jika ada ayat yang melupakan hamba. Ajarkan pada hamba ayat yang hamba bodoh mengingatnya. Karuniakan kepada hamba kenikmatan membaca sepanjang waktu, baik tengah malam maupun tengah hari. Jadikan Al-Quran bagi hamba sebagai hujjah, ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah